Halo, nama saya Kasno, NPM 1851028, jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Universitas Internasional Batam. Jadi hari ini saya akan mereview tentang materinya Hukum Lingkungan yang diajarkan oleh dosen kami, Miss Winda Fitri. Nah, hukum lingkungan menurut saya yaitu seperangkat ketentuan dan norma, dia yang mengatur tentang tindak perbuatan kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak lingkungan, menjaga mutunya, sama menjamin kelestariannya supaya dapat dapat digunakan oleh generasi kita sekarang maupun generasi yang akan datang secara terus-menerus. Jadi kalau kita tidak punya hukum untuk menjaga lingkungan tersebut, takutnya lingkungan kita itu akan dirusak oleh generasi kita dan jadi kita tidak bisa hidup di masa yang akan datang. Nah, untuk substansi hukum ini, dia terdiri dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum internasional. Hukum perdata contohnya seperti dia mengatur bahwa kita tidak bisa membuang limbah secara sembarangan karena dapat merusak lingkungan atau ekosistem kita. Terus seperti pidana, dia mengatur kita tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya dia terhindar dari banjir. Terus mengatur hukum internasional seperti menjaga supaya tidak terjadi polusi yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh kita sampai ke internasional. Jadi undang-undang yang mengatur tentang hukum lingkungan itu yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, terus direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Terus di undang-undang yang terbaru sekarang kita yang pakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur tentang asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Nah, saya akan bahas beberapa poin penting yang tentang asas ini. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Jadi maksudnya asas tanggung jawab negara ini adalah negara dia harus berusaha mencegah supaya dalam kegiatan kita memanfaatkan sumber daya alam, mencegah kita melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, seperti contoh negara mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang bahwa limbah yang kita buang ke lingkungan itu haruslah limbah yang tidak tercemar dan tidak merusak lingkungan hidup. Nah, kalau asas kelestarian dan keberlanjutan, itu maksudnya kita harus memikul tanggung jawab kepada generasi yang akan mendatang dengan cara upaya pelestarian lingkungan hidup serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, asas seperti asas keserasian dan keseimbangan, maksudnya itu kita dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan itu kita harus memperhatikan kepentingan seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Nah, asas keterpaduan itu maksudnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita harus padukan dengan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Nah, kalau asas manfaat, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan potensi sumber daya alam yang ada dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, maksudnya asas kehati-hatian yaitu bahwa undang-undang dia telah mengatur bahwa misalnya suatu perusahaan dia tidak bisa menjadikan alasan dia mempunyai keterbatasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah limbah tersebut menjadi limbah yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, selain itu dia juga harus mencegah polusi di sekitar lingkungan kerja, terus mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan tersebut.
Nah, asas keadilan sudah sangat jelas bahwa pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dia harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, asas ekoregion yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Nah, asas keanekaragaman hayati yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Nah, asas pencemar membayar ini maksudnya jika misalnya suatu perusahaan dia telah mencemar atau menyebabkan polusi di lingkungan, dia harus mempunyai biaya untuk memulihkan lingkungan tersebut. Nah, kalau misalnya asas partisipatif, yaitu bahwa setiap warga negara dia harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, asas kearifan lokal ini maksudnya bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Nah, asas tata kelola pemerintahan yang baik bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Asas otonomi daerah ini maksudnya pemerintah ataupun pemerintah daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat atas lingkungan hidup? Jadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, dia udah mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup. Nah, itu terdapat dalam pasal 65. Yang pertama itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kita mempunyai hak bahwa kita harus hidup di lingkungan yang bersih, yang sehat, supaya kita dapat tumbuh sampai generasi yang akan datang. Yang hak kedua yaitu hak atas pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita berhak mendapatkan pendidikan bagaimana kita cara mengelola lingkungan yang baik, cara kita hidup di lingkungan yang bersih. Sedangkan yang ketiga, hak untuk mengajukan usul atau keberatan. Jadi kita punya hak, misalnya mengajukan keberatan bahwa perusahaan tersebut mencemari udara atau membuang limbah secara sembarangan. Jadi kita bisa menuntut perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan. Jadi kita mempunyai hak untuk melindungi, menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, ekosistem kita, dan belajar bagaimana cara mengelolanya. Yang terakhir yaitu hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang mencemari lingkungan atau merusak ekosistem kita, kita berhak untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban yang diatur dalam pasal 66 sampai 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kewajiban masyarakat tentang lingkungan hidup ini diatur dalam pasal 66 sampai 68. Yang pertama, bahwa kita berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Yang ketiga, menjaga berkelanjutan fungsi lingkungan hidup kita. Yang keempat, mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, sekian yang saya pelajari tentang hukum lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.